Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ikhwanul dari kelas Informatika E. Di video kali ini saya akan menjelaskan shortage path graph menggunakan algoritma DFS, BFS, dan brute force. Graph adalah sekelompok simpul-simpul nodes atau vertices V dan sekelompok sisi edges E yang menghubungkan sepasang simpul. Bayangkan simpul-simpul tersebut sebagai lokasi-lokasi, maka himpunan dari simpul-simpul tersebut adalah himpunan lokasi-lokasi yang ada. Shortage path yaitu untuk mencari cara tercepat atau terpendek. Ada BFS. BFS adalah metode pencarian jalur dengan menggunakan algoritma float flow atau bahasa sederhananya secara menyeluruh. Jika sudah mencapai titik akhir, proses akan berhenti menggunakan struktur data antrian atau biasa disebut dengan QA. DFS di sini adalah metode pencarian jalur dengan menelusuri satu nodes dan nodes paling kiri. Jika sudah tidak ada nodes dan belum menemukan titik akhir, maka dilakukan backtracking atau jalan mundur. Jika sudah mencapai titik akhir, proses akan berhenti menggunakan struktur data tumpukan atau biasa disebut stack. Nah, di sini ada brute force. Brute force adalah metode pencarian jalur yang sama seperti BFS, tetapi brute force biasanya digunakan dalam graph berbobot atau yang memiliki nilai, dan bedanya lagi, algoritma ini menelusuri semuanya tuntas. Jika sudah mencapai titik akhir, proses masih akan tetap berlanjut sampai semuanya telah ditelusuri, dan jarak atau nilai yang terkecil akan dijadikan output. QA adalah struktur data dengan menggunakan model antrian. FIFO atau biasa disebut first in first out. Data yang pertama kali masuk, data itu juga yang keluar pertama. Di sini ada format semacam pick, itu untuk melihat data paling depan. Add untuk menambahkan data depan. Poll untuk mengeluarkan data paling depan. Is.empty untuk mengecek apakah antrian kosong. Is full mengecek apakah antrian sudah penuh. Kemudian stack. Stack adalah struktur data dengan menggunakan model tumpukan. LIFO atau last in first out, data yang terakhir masuk, data itu juga yang keluar pertama. Jadi di sini ada format lagi, format seperti pick untuk melihat data paling akhir, push untuk menambahkan data di akhir, pop untuk mengeluarkan data paling akhir, is.empty untuk mengecek apakah antrian kosong, dan is full yaitu untuk mengecek apakah antrian sudah penuh. Jadi kita gunakan nanti saat mengoding. Pick, push, pop, is.empty, is full. Jadi kita gunakan nanti saat coding. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan perjalanan algoritma DFS, BFS, dan brute force pada graf yang saya buat. Shortage path graph, BFS, dan brute force. Oke. Di sini kita menambahkan node awal yaitu G. QA dicek dan menelusuri dari node asal yaitu G. Yang terhubung dengan node G adalah node A dan I. Node A dan I ditambahkan ke QA. Node asal yaitu node G dikeluarkan karena telah selesai diproses. QA dicek dan menelusuri node asal yaitu A. Yang terhubung dengan node A adalah node B, H, dan G. Tetapi node G telah diproses tadi, jadi hanya ditambahkan di QA adalah B dan H. Kemudian node asal yaitu node A dikeluarkan karena telah selesai diproses. QA dicek menelusuri node asal yaitu I. Yang terhubung dengan node I adalah node E. Node asal yaitu node I dikeluarkan karena telah selesai diproses. QA dicek dan menelusuri node asal yaitu B. Yang terhubung dengan node B adalah node D. Node asal yaitu node B
dikelarkan karena telah selesai diproses. Prosesnya akan berlangsung terus-menerus. Jika menemukan titik akhir, maka proses akan berhenti. Nah, untuk hasil BFS dan brute force-nya sama hasilnya, yaitu patch GIL dengan total jarak 18.5, patch kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam dengan solusi shortage path, yaitu GIL dengan total jarak 18.5. Nah, di sini untuk shortage path graph DFS. Oke. Stack dicek dan menelusuri node awal yaitu G. Node yang terhubung adalah A dan I, tetapi yang masuk ke dalam stack adalah node A. Mengapa node I tidak? Karena jalannya ke kiri. Kemudian stack dicek dan menelusuri node awal yaitu A. Node yang terhubung adalah B dan H, tetapi yang masuk ke dalam stack adalah node B. Mengapa node H tidak? Karena jalannya ke kiri. Stack dicek dan menelusuri node awal yaitu B. Node yang terhubung adalah D, dan node D dimasukkan ke dalam stack. Kemudian stack dicek dan menelusuri node awal yaitu node D. Node yang terhubung adalah F, dan node F dimasukkan ke dalam stack. Kemudian stack dicek dan menelusuri node awal yaitu F. Node yang terhubung adalah node E. Node E lagi dimasukkan ke dalam stack. Stack dicek dan menelusuri node awal yaitu node E. Node yang terhubung adalah K, L, dan I, tetapi yang masuk ke dalam stack adalah K. Mengapa node L dan I tidak? Karena jalannya ke kiri. Stack dicek dan menelusuri node awal yaitu K. Node yang terhubung adalah E dan L, tetapi yang masuk ke dalam stack adalah node L. Mengapa node E tidak? Karena sudah diproses dan tidak melakukan backtracking. Node akhir telah ditemukan, hasilnya jarak dari node awal sampai node akhir dijumlahkan. Dan didapatkan hasil patch GABDFEKL dengan total jarak 74.4. Sekian dari video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.